Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Alia memandang keluar jendela ruang tamunya, memperhatikan gerimis tipis yang membasahi kota malam itu. Sudah hampir tengah malam, tetapi suaminya, Raka, belum juga pulang. Ponselnya tergeletak di meja, tanpa ada satupun pesan atau panggilan masuk. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang mulai dipenuhi kegelisahan. Sudah beberapa bulan terakhir ini, Raka sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Dulu, kehidupan rumah tangga mereka begitu bahagia. Raka adalah pria yang penuh perhatian, selalu pulang dengan senyuman dan pelukan hangat. Mereka menikah 5 tahun lalu, setelah bertahun-tahun menjalin hubungan asmara sejak kuliah. Raka dulunya adalah pria yang selalu memberinya kejutan kecil, membawakan bunga, mengirim pesan manis di siang hari, atau mengajaknya makan malam romantis. Namun, semua itu perlahan memudar. Alia mencoba mengingat kapan tepatnya semuanya berubah. Mungkin setahun yang lalu, ketika Raka mulai sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan properti ternama. Pada awalnya, Alia berpikir itu adalah hal yang wajar. Karir suaminya sedang menanjak. Tentu saja kesibukan pun bertambah. Ia memilih untuk mengerti dan mendukung, meski di dalam hati, ia merindukan sosok Raka yang dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, Alia mulai merasakan ada yang tidak beres. Raka sering terlihat gelisah saat menerima telepon, sering mematikan layar ponselnya saat berada di rumah, dan selalu memberikan alasan yang sama setiap kali ditanya. "Lembur, sayang. Banyak proyek yang harus aku urus." Pada awalnya, Alia mencoba mempercayainya. Ia menepis semua kecurigaan yang muncul dalam pikirannya. Namun, malam demi malam berlalu, dan Raka semakin jarang berada di rumah. Bahkan di akhir pekan, yang dulu mereka habiskan bersama, kini hanya menyisakan Alia seorang diri di rumah yang terasa semakin sepi. Suatu malam, Alia mencoba menghubungi Raka setelah menunggu hingga lewat pukul 2 pagi. Namun, panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirim pesan singkat. "Kamu di mana? Aku khawatir." Tapi tidak ada balasan. Keesokan paginya, Raka pulang dengan wajah lelah dan aroma parfum wanita yang samar-samar tercium dari kemejanya. Alia menahan napas. Hatinya seketika terasa berat. Ia ingin bertanya, tetapi lidahnya terasa keluh. Alih-alih menegur, ia hanya berkata lirih, "Kamu belum tidur semalaman?" Raka tersenyum tipis, mencium keningnya sekilas, dan menjawab, "Banyak kerjaan, sayang." Jawaban yang sama, dengan senyuman yang tidak lagi terasa hangat. Alia mulai merasa dirinya seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tidak ada lagi percakapan panjang di meja makan, tidak ada lagi pelukan sebelum tidur. Bahkan saat ia mencoba mendekat, Raka selalu punya alasan untuk menghindar, lelah, sibuk, atau sekadar memainkan ponselnya. Suatu hari, ketika Alia sedang membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Sebuah struk belanja dari butik mahal, dengan catatan pembelian sebuah gaun wanita yang bukan miliknya. Tangannya gemetar saat membaca namanya. Nadia. Nadia. Alia tidak mengenal wanita itu, tetapi namanya saja sudah cukup untuk membuat hatinya remuk. Ia mencoba mencari tahu lebih jauh. Rasa penasaran dan sakit hati mendorongnya untuk membuka ponsel Raka saat suaminya sedang mandi. Dengan tangan gemetar, ia membuka galeri foto dan menemukan apa yang paling ia takuti. Sebuah foto Raka sedang merangkul seorang wanita cantik berambut panjang, tersenyum mesra di sebuah restoran mewah. Wajah wanita itu terlihat bahagia,
Dan lebih menyakitkan lagi, begitu juga dengan wajah Raka. Alia menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Hatinya berteriak, tetapi tubuhnya membeku. Raka telah mengkhianatinya. Saat Raka keluar dari kamar mandi, Alia berdiri di depan pintu dengan ponsel di tangannya. Ia menunjukkan foto itu tanpa berkata apapun. Raka terkejut, tetapi hanya sekejap. Seolah ia sudah siap dengan 1000 alasan. Alia, aku bisa jelaskan. Alia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Jelaskan apa, Raka? Bahwa ini hanya kesalahpahaman? Bahwa wanita ini hanya teman biasa? Raka menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Aku minta maaf. Hanya itu. Bukan penyesalan yang tulus. Bukan pembelaan yang panjang. Hanya permintaan maaf yang terdengar begitu ringan. Seolah-olah ia meminta maaf karena lupa membuang sampah. Alia tertawa pahit. Itu saja? Setelah semua yang kita lalui? Setelah semua yang aku berikan untukmu? Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seakan merasa bersalah, tetapi tidak cukup untuk berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Alia merasa dunianya runtuh. Ia mencintai pria ini dengan sepenuh hati, tetapi pria ini memilih untuk menghancurkan hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia tidur dengan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Raka tidak mencoba memperbaiki kesalahannya. Tidak ada usaha untuk kembali seperti dulu. Justru, ia semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Hingga akhirnya, ia meminta cerai. Aku tidak ingin menyakitimu lebih jauh, kata Raka dengan nada yang terdengar seperti pembelaan diri. Mungkin kita memang sudah tidak cocok lagi. Alia menatap pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Rasa cinta yang dulu begitu besar kini berubah menjadi luka yang menganga. Cukup, ucapnya tegas. Aku tidak akan memohon agar kamu tetap tinggal. Kalau ini yang kamu mau, baiklah. Dengan hati yang hancur, Alia menandatangani surat perceraian itu. Hari-hari setelah perpisahan itu adalah masa-masa terberat dalam hidupnya. Ia harus belajar menerima kenyataan bahwa orang yang paling ia cintai telah memilih untuk meninggalkannya. Namun, di balik semua kesakitan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirinya sendiri. Alia sadar bahwa ia tidak boleh terus terpuruk. Ia masih memiliki hidup yang harus dijalani. Dan yang terpenting, ia masih memiliki sesuatu yang berharga, mimpinya. Salah satu hal yang selalu ia cintai adalah dunia kuliner. Sejak dulu, ia bercita-cita memiliki restoran sendiri, dan sekarang, mungkin inilah saatnya untuk benar-benar fokus pada mimpinya. Dengan sisa tenaga dan semangat yang ia miliki, Alia memutuskan untuk bangkit. Ia mulai mengembangkan bisnis restorannya yang sempat terbengkalai saat ia masih sibuk dengan rumah tangganya. Dewi Rasa, restoran yang ia bangun dari nol, mulai berkembang dan menarik perhatian banyak orang. Ia bekerja keras siang dan malam, bukan hanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa bertahan tanpa Raka, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Hari demi hari berlalu, dan Alia mulai menemukan kembali kebahagiaannya, bukan dari seorang pria, tetapi dari pencapaian dan keberhasilannya sendiri. Apa yang dulu terasa seperti akhir, kini terasa seperti awal yang baru. Namun, ia tidak menyangka bahwa suatu hari, ia akan bertemu kembali dengan wanita yang telah merebut suaminya, di tempat yang tidak terduga. Dan saat itu terjadi, Alia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Alia duduk di kursi dekat jendela kamar, menatap kosong keluar. Sudah berhari-hari sejak ia menemukan foto itu, gambar yang meremukkan hatinya dalam sekejap. Sejak hari itu, ia tak lagi bisa memandang Raka dengan cara yang sama. Setiap kali melihat suaminya, yang ia rasakan hanyalah luka dan pengkhianatan. Tapi ada satu hal yang mengganggunya lebih dari segalanya, ketidakpedulian Raka. Ia tidak berusaha menjelaskan lebih lanjut, tidak mencoba meminta maaf lebih dalam. Seolah perselingkuhannya dengan Nadia bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan atau disesali. Dan justru sikap acuh tak acuh itulah yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri.
Alia tahu dirinya harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus menunggu penjelasan dari Raka yang mungkin tidak akan pernah datang. Ia butuh kepastian, meski itu berarti harus menerima kenyataan pahit. Maka, ia mulai mencari tahu lebih jauh tentang Nadia. Alia membuka ponselnya dan mulai mencari nama wanita itu di media sosial. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukannya. Nadia adalah seorang model dan influencer yang cukup terkenal. Wajahnya ada di berbagai foto pemotretan, tampil glamor di berbagai acara, dan seringkali memamerkan kehidupan mewah di akun Instagramnya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Alia adalah menemukan beberapa foto Nadia bersama Raka. Mereka tidak terang-terangan menunjukkan hubungan mereka, tetapi ada beberapa petunjuk yang cukup jelas, seperti foto makanan yang sama di restoran mahal pada waktu yang hampir bersamaan, atau komentar Nadia di unggahan Raka yang terlihat terlalu akrab untuk sekadar teman biasa. Hati Alia semakin hancur. Raka bukan hanya berselingkuh secara fisik, tetapi juga telah membangun kehidupan lain bersama Nadia, kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Alia menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Ia merasa perutnya mual, dadanya sesak. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Malam itu, ketika Raka pulang ke rumah, Alia menunggunya di ruang tamu. "Kita perlu bicara," ucapnya tegas. Raka, yang baru saja membuka jasnya, menatapnya dengan ekspresi lelah. "Bisa besok saja, Alia? Aku capek." "Tidak." Suara Alia bergetar, tetapi nadanya penuh ketegasan. "Aku sudah cukup lama menunggu." Raka menghela napas berat lalu duduk di sofa. "Baiklah, ada apa?" Alia melemparkan ponselnya ke meja di depan mereka, tepat di hadapan Raka. Layar ponsel masih menampilkan salah satu foto Nadia yang tersenyum di sebuah restoran mahal, dengan caption, "Dinner with someone special hati merah 2. Mata Raka sedikit melebar, tetapi ia cepat menguasai ekspresinya. "Apa maksudnya ini, Raka?" Suara Alia hampir berbisik, tetapi penuh luka. Raka menatap ponsel itu sejenak sebelum akhirnya menatap Alia. "Aku bisa jelaskan." Alia tertawa sinis. "Oh, tentu. Aku ingin mendengarnya. Jelaskan padaku bagaimana wanita ini bisa dengan bangga memamerkan hidup yang seharusnya milikku. Jelaskan padaku bagaimana kamu bisa mengkhianati pernikahan kita begitu mudahnya." Raka mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Alia." "Tidak bermaksud." Alia mencemooh. "Jadi apa maksudmu? Apakah ini hanya kecelakaan? Atau kamu memang ingin meninggalkan aku untuk wanita itu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan Alia. Dan saat itulah Alia tahu. Hatinya mencelos. "Jadi, memang benar." Suaranya bergetar. Raka menghela napas panjang. Aku sudah mencoba mempertahankan pernikahan ini, Alia. Tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang." Alia menatapnya tak percaya. "Sesuatu yang hilang?" "Ya." Raka mengangguk. "Aku merasa kita semakin jauh. Aku merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan yang dulu ada." Alia merasakan amarah yang luar biasa memenuhi dadanya. "Jadi, alih-alih mencoba memperbaikinya, kamu memilih untuk berselingkuh? Kamu memilih untuk mengkhianati aku?" Raka terdiam. Alia menggigit bibirnya untuk menahan air mata. "Kalau kamu merasa kita ada masalah, kenapa kamu tidak bicara denganku, Raka? Kenapa kamu memilih mencari kebahagiaan di tempat lain sementara aku di sini menunggumu?" "Karena aku takut." Raka akhirnya mengaku. "Aku takut kalau aku membahasnya denganmu, kita malah akan bertengkar lebih parah. Aku takut aku akan menyakitimu lebih jauh." Alia tertawa pahit. "Dan apa yang kamu lakukan sekarang bukan menyakitiku." Raka menundukkan kepalanya. Alia menggelengkan kepala. "Aku mencintaimu, Raka. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Aku mendukungmu dalam segala hal. Tapi ternyata itu tidak cukup." "Ini bukan salahmu," kata Raka. Suaranya lirih. "Aku yang salah. Aku yang lemah.
Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu telah menghancurkan hatiku. Alia menatapnya dalam-dalam. Dan sekarang, aku ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Raka mengangkat kepalanya, menatap Alia dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku ingin kita berpisah. Seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya, Alia merasakan tubuhnya melemas. Raka melanjutkan, aku tidak ingin terus menyakitimu, Alia. Aku tidak ingin menjalani pernikahan ini hanya karena rasa bersalah. Aku pikir, mungkin lebih baik kita mengakhiri semuanya. Air mata akhirnya jatuh dari mata Alia. Jadi, setelah semua ini, kamu memilih pergi? Kamu memilih Nadia? Raka tidak langsung menjawab, tetapi keheningannya sudah cukup sebagai jawaban. Alia mengusap air matanya, lalu tersenyum tipis, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Baiklah, Raka, kalau itu yang kamu inginkan. Raka tampak terkejut. Kamu tidak akan. Aku tidak akan memohon padamu untuk tetap tinggal, potong Alia. Kalau kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghalangimu. Ada sesuatu di mata Raka yang seolah menunjukkan keraguan, tetapi Alia tidak peduli lagi. Malam itu, ia tidur dengan hati yang hancur. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan barunya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan menyelesaikan proses perceraian. Raka tidak banyak bicara, seolah merasa bersalah tetapi tidak cukup untuk membatalkan keputusannya. Alia menandatangani surat perceraian dengan tangan yang sedikit gemetar, tetapi dengan keyakinan penuh. Saat hari perpisahan mereka tiba, Raka berdiri di depan pintu, membawa koper berisi barang-barangnya. Sampai jumpa, Alia, katanya pelan. Alia menatapnya, lalu mengangguk. Selamat tinggal, Raka. Saat pintu tertutup, Alia menarik napas dalam-dalam. Rumah yang dulu terasa penuh cinta kini terasa kosong. Tapi ia tahu, lebih baik sendirian daripada bersama seseorang yang tidak benar-benar mencintainya. Dan dengan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan jatuh. Ia akan bangkit. Tanpa Raka, tanpa luka itu, dan tanpa rasa takut. Setelah perceraian itu, Alia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin terus-menerus meratapi nasib, mengingat betapa Raka telah menghancurkan hatinya. Jika ada satu hal yang ia pelajari dari semua ini, itu adalah bahwa ia harus menemukan kebahagiaannya sendiri, bukan dari seorang pria, tetapi dari kehidupannya sendiri. Sejak dulu, Alia memiliki impian untuk memiliki restoran sendiri. Ia selalu mencintai dunia kuliner dan telah menekuni bidang itu sejak masih kuliah. Sebelumnya, saat masih bersama Raka, ia sempat menunda impian itu demi fokus menjadi istri yang baik. Namun kini, setelah semua yang terjadi, ia sadar bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda. Maka, dengan penuh semangat, ia mulai membangun kembali bisnis yang pernah ia impikan, restoran Dewi Rasa. Alia tidak ingin hanya sekadar membuka restoran biasa. Ia ingin tempat ini menjadi representasi dari dirinya, elegan, penuh cita rasa, dan berkualitas tinggi. Ia menginvestasikan sebagian besar uang hasil perceraian untuk menyewa tempat strategis di pusat kota, merenovasi interiornya, dan merekrut tim koki yang berbakat. Ia terjun langsung ke dalam operasional bisnis, mengawasi setiap detail dari pemilihan bahan makanan hingga desain interior restoran. Ia ingin semua yang datang ke tempat ini merasakan pengalaman yang luar biasa, baik dari segi rasa maupun suasana. Tidak butuh waktu lama bagi Dewi Rasa untuk mulai dikenal. Dengan kualitas makanan yang luar biasa dan pelayanan yang ramah, restoran ini perlahan-lahan mendapatkan banyak pelanggan setia. Namun, yang paling membanggakan bagi Alia bukan hanya kesuksesan restoran ini, tetapi juga bagaimana ia bisa menemukan kembali dirinya sendiri. Ia merasa bebas. Tidak ada lagi pria yang membuatnya merasa tidak cukup baik. Tidak ada lagi pengkhianatan yang mengiris hatinya. Yang ada hanya dirinya sendiri dan impian yang akhirnya menjadi nyata. Namun, ia tidak menyangka bahwa suatu hari, takdir akan membawanya bertemu kembali dengan orang yang paling ingin ia lupakan, di tempat yang kini menjadi miliknya. Hari itu,
restoran Dewi Rasa sedang ramai seperti biasa. Alia sedang duduk di salah satu sudut restoran, memperhatikan para tamu menikmati makanan mereka. Ia selalu merasa bangga melihat orang-orang tersenyum puas setelah mencicipi hidangan yang disajikan. Namun, tiba-tiba, suara seseorang yang tidak asing lagi terdengar di seberang ruangan. "Aduh, restoran ini bagus, tapi kenapa pelayanannya lama sekali?" Alia menoleh secara refleks ke arah suara itu. Jantungnya hampir berhenti saat melihat seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah mencolok tengah duduk di salah satu meja dekat jendela. Nadia, wanita yang telah merebut Raka darinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sebelah Nadia duduk seorang pria yang juga sangat ia kenal, Raka. Alia merasakan darahnya berdesir. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Raka lagi sejak perceraian mereka. Pria itu tampak tidak jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang terlihat sedikit berbeda. Sejenak, Alia bertanya-tanya apakah ia harus pergi ke dapur dan menghindari pertemuan ini. Tetapi kemudian, Nadia berbicara lagi, dan kali ini, kata-katanya membuat Alia memutuskan untuk tetap tinggal. "Restoran ini memang lagi naik daun, sih," kata Nadia sambil menggulung rambutnya. "Tapi ya, kalau hanya tempat bagus tanpa pelayanan yang baik, percuma saja. Pantas saja pemiliknya tidak pernah terdengar namanya." Alia menahan senyum. "Oh, Nadia, kamu tidak tahu siapa pemilik restoran ini." Ia bisa saja langsung menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya. Tetapi ia ingin melihat seberapa jauh Nadia akan berbicara tanpa mengetahui bahwa Alialah pemilik tempat ini. Sambil tersenyum tipis, Alia berjalan mendekati meja Nadia dan Raka. "Selamat datang di Dewi Rasa," katanya ramah. "Apa ada sesuatu yang bisa saya bantu?" Nadia mendongak, menatap Alia dengan ekspresi sedikit terkejut. Namun, hanya dalam hitungan detik, wajahnya kembali menjadi angkuh. "Oh, jadi kamu pelayan di sini?" tanya Nadia dengan nada meremehkan. Alia hanya tersenyum. "Bisa dibilang begitu." Nadia mendengus. "Ya ampun, restoran sebagus ini tapi pelayannya masih kurang cekatan. Aku sudah menunggu lebih dari 15 menit untuk makananku." Alia melirik ke arah meja mereka dan melihat bahwa pesanan mereka sudah hampir siap di dapur. Ia tetap tersenyum dan berkata, "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Nona. Saya pastikan pesanan Anda segera diantar." Nadia memutar matanya. "Bagus. Jangan sampai mengecewakan tamu seperti kami." Saat itu, Raka akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Alia dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Alia." Alia berbalik menatapnya dengan santai. "Oh, akhirnya kamu sadar aku ada di sini, Raka?" Mata Raka membelalak. "Kamu bekerja di sini?" Sebelum Alia bisa menjawab, Nadia tertawa kecil. "Oh, jadi ini Alia? Mantan istrimu?" Ia menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi mencemooh. "Aku tidak menyangka kamu bekerja sebagai pelayan sekarang. Pantas saja Raka memilihku." Alia tetap tersenyum, tetapi kali ini, ada kilatan kemenangan di matanya. "Oh, Nadia," katanya lembut. "Sepertinya kamu salah paham." Nadia mengangkat alis. "Salah paham?" Alia menyilangkan tangan di depan dadanya. "Aku bukan pelayan di sini." Nadia menatapnya bingung. "Lalu siapa?" Alia tersenyum lebih lebar. "Aku adalah pemilik restoran ini." "Hening." Nadia membeku, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Bahkan Raka pun tampak terkejut. "Apa?" Suara Nadia nyaris berbisik. Alia menatapnya dengan penuh percaya diri. "Ya, restoran tempat kamu mengeluh tentang pelayanan ini? Restoran yang kamu anggap hanya sekadar tren sementara? Itu milikku. Aku yang membangun semuanya dari nol. Aku yang mengatur setiap hidangan yang kamu pesan hari ini." Nadia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya berubah pucat, dan untuk pertama kalinya, ia kehilangan sikap sombongnya. Sementara itu, Raka masih menatap Alia dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sesuatu di matanya yang hampir seperti penyesalan.
Alia menatap mereka berdua sejenak sebelum berkata dengan tenang. Oh, dan kalau kalian merasa tidak puas dengan pelayanan kami, aku bisa dengan mudah meminta stafku untuk membatalkan pesanan kalian. Nadia tergagap. Tidak, tidak perlu. Alia tersenyum puas. Bagus. Kalau begitu, silakan menikmati hidangan kalian. Dengan langkah percaya diri, ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Nadia dan Raka yang masih terdiam di tempat mereka. Hari itu, Alia menyadari satu hal. Ia sudah menang. Bukan karena ia ingin membalas dendam, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa mereka. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis. Setelah pertemuan tak terduga dengan Raka dan Nadia di restorannya, Alia merasa puas sekaligus lega. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya tidak hancur setelah perceraian, bahwa ia bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Namun, meskipun dirinya tampak tegar di luar, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa hatinya masih terasa nyeri setiap kali mengingat bagaimana Raka mengkhianatinya. Selama bertahun-tahun, ia mencintai pria itu dengan sepenuh hati. Ia memberikan segalanya untuk pernikahan mereka, hanya untuk dikhianati dengan cara yang begitu kejam. Kini, setelah ia telah membangun hidupnya kembali, Raka justru kembali muncul, dan dari sorot matanya saat itu, Alia tahu bahwa pria itu menyesali keputusannya. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak ada artinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap hari, ada seseorang yang duduk di sudut restoran, sendirian, hanya menatap ke arah dapur atau sesekali menunggu kesempatan untuk melihat Alia. Raka. Pria itu kembali ke restoran Dewi Rasa hampir setiap hari. Ia datang, memesan makanan, duduk sendirian, dan hanya mengamati tanpa banyak bicara. Alia pura-pura tidak melihatnya, tetapi lama-lama ia mulai merasa terganggu. Pada hari kelima Raka datang ke restorannya, Alia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ketika pria itu hendak meninggalkan restoran, Alia berjalan menghampirinya di depan pintu. "Kau pikir aku tidak sadar kalau kau selalu datang ke sini?" tanya Alia, menyilangkan tangan di depan dadanya. Raka terlihat sedikit terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum kecil. "Aku hanya ingin menikmati makanan di sini." Alia tertawa sinis. "Jangan bohong. Aku tahu kau datang bukan hanya untuk makan." Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. "Baiklah, aku datang karena ingin berbicara denganmu." Alia menaikkan alisnya. "Berbicara tentang apa?" "Tentang bagaimana kau memilih wanita lain dan sekarang kau menyesal." Mata Raka sedikit berkedip, seolah kata-kata itu menohoknya. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Alia." "Lucu." Alia menyeringai. "Karena itu justru yang kau lakukan." Raka menatapnya dalam-dalam. "Aku menyesal." Kata itu terdengar tulus, tetapi bagi Alia, itu tidak lagi berarti apa-apa. "Kau menyesal?" Alia tertawa dingin. "Untuk apa? Bukankah kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan?" Raka menghela napas, lalu menatap lantai sejenak sebelum menatap Alia lagi. "Aku salah. Aku pikir aku akan lebih bahagia dengan Nadia, tapi ternyata tidak." Alia menahan tawa. Tentu saja. Ia sudah bisa menebak bagaimana semuanya berakhir. Nadia mungkin memang menarik dan glamor, tetapi perempuan seperti itu jarang bisa setia. Cepat atau lambat, kebohongan mereka sendiri akan menghancurkan hubungan mereka. "Kau tahu, Raka," Alia berkata dengan nada tajam, "penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi aku tidak akan membiarkanmu kembali ke dalam hidupku seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa." Raka menatapnya dengan ekspresi terluka. "Aku tidak mengharapkanmu menerimaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sadar betapa aku telah menyia-nyiakan seseorang yang benar-benar mencintaiku." Alia merasakan dadanya sedikit bergetar. Ia ingin percaya bahwa ini adalah balasan yang setimpal, bahwa melihat Raka menderita adalah keadilan baginya. Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada gunanya meratapi masa lalu. "Kau sudah membuat pilihanmu, Raka," Alia berkata dengan tegas. "Dan aku juga sudah membuat pilihanku,
hidup tanpa seseorang yang tidak bisa setia. Raka menundukkan kepala. Aku mengerti. Alia menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata, mulai sekarang, jangan datang ke restoranku lagi. Aku tidak butuh gangguan dari masa lalu. Raka mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Alia menatap punggungnya yang menjauh, merasa beban di dadanya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ia sudah menang. Bukan karena ia ingin membalas dendam, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari pengkhianatan itu. Setelah pertemuan terakhir dengan Raka, Alia merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun hatinya pernah hancur, ia berhasil bangkit. Hari-hari berikutnya, ia semakin sibuk mengembangkan restorannya. Dewi Rasa semakin dikenal dan mendapatkan banyak pelanggan setia. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di kantor kecil di restoran, seseorang mengetuk pintunya. Alia, ada tamu yang ingin bertemu denganmu, ujar salah satu stafnya. Siapa? Seorang pria. Dia bilang ingin berbicara denganmu tentang bisnis. Alia mengernyit. Ia tidak sedang menjadwalkan pertemuan dengan investor manapun. Namun, ketika ia keluar dan melihat siapa yang menunggunya di ruang tamu restoran, ia terdiam sejenak. Seorang pria berjas rapi dengan senyum ramah berdiri di sana. Alia, senang bertemu denganmu. Namaku Danu. Alia menyipitkan mata. Ada yang bisa saya bantu? Danu tersenyum. Aku sudah lama mengikuti perkembangan restoranmu. Aku tertarik untuk berbicara tentang peluang kerjasama. Bisakah kita bicara sebentar? Alia menatap pria itu, lalu tersenyum kecil. Hidupnya mungkin telah mengalami begitu banyak luka, tetapi kini, ia menyadari bahwa masa depan masih terbuka lebar. Dan ia siap menyambutnya. Alia menatap pria di hadapannya dengan penuh penasaran. Danu, pria berjas rapi dengan tatapan percaya diri, berdiri di tengah restorannya dengan senyum ramah. Ia tidak pernah mendengar nama pria ini sebelumnya, tetapi jika ia mengaku telah mengikuti perkembangan Dewi Rasa, berarti ia bukan orang sembarangan. Baiklah, silakan ikut saya ke ruang VIP, ujar Alia akhirnya. Danu mengangguk sopan dan mengikuti Alia ke ruang khusus yang biasanya digunakan untuk pertemuan bisnis. Alia mempersilakan pria itu duduk, sementara ia sendiri tetap menjaga sikap waspada. Jadi, Danu, Alia membuka percakapan. Apa sebenarnya tujuan Anda datang ke sini? Danu tersenyum. Aku datang dengan niat baik. Aku adalah pemilik jaringan restoran, Royal Taste. Aku yakin kamu sudah pernah mendengarnya. Alia mengerjapkan mata. Tentu saja ia tahu. Royal Taste adalah salah satu jaringan restoran high class yang memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Restoran itu terkenal dengan menu-menu eksklusifnya dan pelanggan tetapnya berasal dari kalangan atas. Aku ingin mengajakmu bekerja sama, lanjut Danu. Aku sudah mencicipi masakan di Dewi Rasa, dan aku bisa melihat bahwa restoran ini memiliki potensi yang besar. Aku ingin menawarkanmu kesempatan untuk memperluas bisnismu. Alia menatapnya dengan hati-hati. Maksudnya? Danu menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan Royal Taste. Aku ingin memasukkan Dewi Rasa ke dalam jaringan kami, tetapi tetap mempertahankan ciri khas yang sudah kamu bangun. Aku juga menawarkan modal untuk membuka cabang-cabang baru di kota lain. Alia terdiam. Tawaran ini terdengar sangat menggiurkan. Jika ia menerima kerjasama ini, Dewi Rasa bisa berkembang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Namun, ia juga tidak ingin kehilangan kendali atas restorannya. Aku perlu waktu untuk mempertimbangkan, kata Alia akhirnya. Tentu saja, Danu mengangguk. Aku paham bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dalam semalam. Tapi aku berharap kamu akan mempertimbangkannya dengan baik. Alia mengangguk. Aku akan pikirkan. Terima kasih sudah datang langsung ke sini. Danu tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu. Setelah pria itu pergi, Alia duduk diam di ruangannya. Tawaran ini bisa menjadi kesempatan besar baginya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin tergesa-gesa. Namun,
Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti, hidupnya kini semakin penuh warna. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Danu, Alia sibuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia berdiskusi dengan timnya, menghitung keuntungan dan risiko yang mungkin muncul jika ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Royal Taste. Namun, di tengah pikirannya yang bercabang, bayangan seseorang masih terus menghantuinya. Raka. Meskipun ia telah meminta pria itu untuk tidak datang lagi ke restorannya, Alia tahu bahwa Raka masih mencoba mencari cara untuk berbicara dengannya. Beberapa stafnya bahkan sempat mengatakan bahwa mereka melihat Raka berdiri di luar restoran beberapa kali, seolah sedang menunggu sesuatu. Alia tidak ingin memikirkan pria itu lagi. Baginya, kisah mereka telah berakhir. Namun, sepertinya Raka belum bisa menerima kenyataan itu. Dan dugaan Alia terbukti benar ketika suatu malam, saat ia hendak pulang dari restoran, seseorang menunggunya di depan mobilnya. Raka. Pria itu berdiri dengan wajah lelah, seolah telah menunggu berjam-jam. Alia menghela napas dalam-dalam sebelum berjalan mendekat. Kubilang, jangan datang lagi ke sini, ujar Alia dingin. Aku hanya ingin bicara, kata Raka pelan. Tolong. Alia menatapnya tajam. Bicara tentang apa? Kau sudah bilang kau menyesal. Aku sudah dengar semuanya. Aku tidak butuh penyesalanmu. Alia, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Suara Raka terdengar putus asa. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Alia menggeleng. Penyesalanmu tidak ada gunanya sekarang. Raka, kau sudah memilih Nadia. Hidup dengan konsekuensi dari pilihanmu. Raka terdiam sesaat sebelum akhirnya menggumam. Nadia meninggalkanku. Alia tertegun. Ia tidak menyangka akan mendengar hal itu. Dia hanya memanfaatkan uangku, lanjut Raka dengan suara pahit. Begitu bisnis yang kujalankan mulai mengalami masalah, dia pergi. Ternyata, aku hanya sekadar batu loncatan baginya. Alia menatapnya tanpa ekspresi. Dan sekarang kau berharap aku akan merasa kasihan padamu? Raka menggeleng cepat. Tidak, aku hanya ingin meminta maaf. Aku bodoh. Alia, aku meninggalkan wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku demi seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Alia tersenyum sinis. Sayangnya, aku bukan tempat sampah untuk menampung penyesalan orang lain. Raka menelan ludah, terlihat putus asa. Aku tidak mengharapkanmu menerimaku kembali. Aku tahu aku sudah kehilanganmu selamanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal telah menyakitimu. Alia menghela napas panjang. Dulu, mungkin ia akan menangis mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apapun selain kepuasan bahwa akhirnya, ia bisa melepaskan semuanya. Terima kasih sudah mengakui kesalahanmu, ujar Alia akhirnya. Tapi maaf, aku sudah melanjutkan hidupku. Aku harap kau juga bisa melakukan hal yang sama. Raka menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi ia tahu bahwa tidak ada lagi harapan di antara mereka. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa lagi, Raka pergi. Dan kali ini, Alia tahu bahwa ia tidak akan melihatnya lagi. Setelah kepergian Raka, Alia merasa beban di hatinya semakin ringan. Kini, ia benar-benar bisa fokus pada hidupnya tanpa bayangan masa lalu yang mengganggunya. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk menerima tawaran Danu, tetapi dengan syarat bahwa ia tetap memegang kendali penuh atas restoran Dewi Rasa. Danu setuju, dan dalam waktu beberapa bulan, restoran Alia mulai membuka cabang pertamanya di kota lain. Dewi Rasa semakin berkembang, dan nama Alia semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha kuliner yang sukses. Namun, bukan hanya dalam bisnis Alia menemukan kebahagiaannya. Danu, yang awalnya hanya partner bisnis, perlahan-lahan menunjukkan ketertarikannya pada Alia. Ia bukan pria yang terburu-buru atau memaksa, tetapi dengan sabar menunjukkan perhatian dan ketulusannya. Alia awalnya ragu untuk membuka hatinya lagi. Luka yang ditinggalkan Raka masih ada, meskipun sudah tidak menyakitkan seperti dulu. Tapi seiring berjalannya waktu,
ia menyadari bahwa tidak semua pria seperti mantan suaminya. Danu berbeda. Ia sabar, mendukung, dan yang terpenting, ia melihat Alia sebagai wanita yang kuat dan mandiri, bukan seseorang yang harus dikendalikan atau dimiliki. Perlahan, tanpa ia sadari, hatinya mulai terbuka kembali. Dan kali ini, ia tahu bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hidup memberinya luka, tetapi juga memberinya kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang baru. Dan Alia, dengan segala pengalaman yang telah ia lalui, siap menyambut masa depan dengan senyuman. Alia tidak pernah menyangka bahwa setelah semua luka yang ia alami, ia bisa merasa tenang dan bahagia seperti sekarang. Restoran Dewi Rasa berkembang pesat dengan dibukanya cabang baru di Surabaya dan Bandung, berkat kerjasamanya dengan Danu dan Royal Taste. Pelanggan semakin banyak, dan reputasi Alia sebagai pengusaha kuliner terus naik. Namun, di luar kesuksesan bisnisnya, ada hal lain yang membuatnya merasa hidupnya semakin lengkap. Danu. Awalnya, Alia tidak ingin terburu-buru. Setelah dikhianati oleh Raka, ia tidak mudah percaya pada laki-laki. Tapi Danu berbeda. Ia tidak pernah menuntut Alia untuk segera jatuh cinta padanya. Ia hanya ada di sana, memberikan perhatian dengan cara yang lembut dan tidak menekan. Dalam kesibukannya, Alia mulai menyadari bahwa Danu selalu ada di momen-momen penting dalam hidupnya. Ketika cabang pertama Dewi Rasa di Surabaya dibuka, Danu terbang khusus untuk menghadiri acara peresmian dan memberikan dukungan. Saat Alia mengalami hari yang melelahkan di kantor, Danu mengirim makanan favoritnya dengan catatan kecil yang bertuliskan, "Jangan lupa istirahat. Kamu sudah bekerja keras hari ini." Bahkan ketika Alia jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja, Danu datang ke rumahnya, membawa sup hangat dan memastikan ia beristirahat dengan cukup. Laki-laki itu selalu ada, tetapi tidak pernah mendesak. Dan semakin hari, Alia mulai bertanya-tanya, apakah ia siap untuk mencintai lagi? Suatu malam, setelah rapat panjang membahas strategi pemasaran untuk cabang terbaru Dewi Rasa, Danu mengajak Alia makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Mereka duduk di dekat jendela, menikmati hidangan sambil berbicara tentang banyak hal, bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga kehidupan. "Alia," kata Danu tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Alia menatapnya, menunggu kelanjutannya. "Aku tidak ingin menekanmu atau membuatmu merasa terpaksa." Danu menghela napas pelan. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyukaimu. Aku ingin lebih dari sekadar rekan bisnis." Alia terdiam. Ia sudah menduga hal ini sejak lama, tetapi mendengarnya langsung dari Danu tetap membuat hatinya berdebar. "Aku tahu kau masih punya trauma dari hubungan masa lalumu," lanjut Danu. "Dan aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini. Aku siap menunggu sampai kau benar-benar siap." Alia menatap laki-laki itu lama. Tidak seperti Raka, yang dulu selalu memaksanya untuk berubah demi memenuhi ekspektasi suaminya. Danu tidak pernah mencoba mengontrolnya. Sebaliknya, ia justru selalu mendukungnya untuk menjadi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, Alia merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Kepercayaan. Alia tidak langsung memberikan jawaban malam itu. Ia ingin memberikan dirinya waktu untuk berpikir. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, ia mulai menyadari satu hal. Ia merindukan Danu ketika pria itu tidak ada. Ia menantikan pesan-pesan singkatnya, senyumnya, dan cara ia selalu ada tanpa menghakimi. Suatu sore, setelah menghabiskan waktu di restoran, Alia akhirnya mengambil keputusan. Ia mengetik sebuah pesan singkat di ponselnya. "Danu, kamu sibuk malam ini?" "Tidak butuh waktu lama sebelum balasan datang." "Untukmu? Tidak pernah sibuk. Ada apa?" Alia tersenyum kecil. "Aku ingin makan malam. Tapi kali ini, bukan sebagai rekan bisnis." Di seberang sana, Danu pasti tersenyum saat membaca pesannya. Karena tidak lama setelah itu, ia membalas, "Aku akan menjemputmu jam 7. Sampai nanti." Dan di sanalah, kisah baru dalam hidup Alia benar-benar dimulai. Makan malam itu menjadi titik balik bagi Alia.
Ia masih takut, masih berhati-hati, tetapi untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya membuka hati lagi. Danu tidak hanya menjadi pasangan yang mendukungnya, tetapi juga sahabat yang selalu bisa diandalkan. Di sisi lain, bisnis Dewi Rasa semakin sukses. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, restoran itu kini dikenal sebagai salah satu restoran terbaik di Indonesia. Alia tahu bahwa hidup tidak pernah sempurna. Tapi ia juga tahu bahwa selama ia memiliki keberanian untuk melangkah maju, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Dan kini, ia siap menyambut masa depan, tanpa ketakutan, tanpa bayangan masa lalu. Hanya dengan harapan dan keyakinan bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi Alia. Dewi Rasa merayakan ulang tahunnya yang kelima. Sebuah pencapaian luar biasa untuk restoran yang dulu ia bangun dari nol dengan penuh perjuangan. Acara perayaan diadakan di cabang utama, dengan dekorasi elegan dan tamu-tamu dari berbagai kalangan, mulai dari pelanggan setia, rekan bisnis, hingga keluarga dan sahabat. Alia berdiri di tengah restoran, mengenakan gaun anggun berwarna biru tua. Ia tersenyum bangga saat melihat bagaimana Dewi Rasa telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar restoran. Tempat ini adalah simbol dari perjuangan dan kebangkitannya. Di antara para tamu, Danu mendekat dengan segelas sampanye di tangannya. Ia menatap Alia dengan penuh kebanggaan. "Kau sudah berjalan sejauh ini, Alia," katanya dengan lembut. Alia tersenyum. "Dan kau selalu ada di setiap langkahku." Danu mengangkat gelasnya. Untuk Dewi Rasa, dan untuk wanita luar biasa yang membangunnya. Mereka bersulang, dan sorak-sorai tamu memenuhi ruangan. Namun, malam itu masih menyimpan kejutan lain yang tidak diduga Alia. Saat acara hampir selesai, Danu naik ke atas panggung kecil di tengah restoran. Ia mengambil mikrofon dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Ada satu hal yang ingin aku lakukan di malam yang istimewa ini," katanya dengan suara tenang. Semua mata tertuju padanya, termasuk Alia yang menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Danu lalu berjalan ke arah Alia, menghampirinya di tengah ruangan. "Selama beberapa tahun terakhir, aku telah menyaksikan seorang wanita luar biasa berjuang, bangkit dari keterpurukan, dan menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Aku merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan itu." Alia menatapnya dengan hati berdebar. "Dan malam ini," lanjut Danu, sambil merogoh sesuatu dari sakunya, "aku ingin bertanya,